Aku tuh kayak baru-baru ini sih, minggu lalu ya, ada yang pinjam uang sama aku, masih saudara aku sih sebenarnya, masih kerabat lah gitu. Tapi aku tuh kayak tahu kalau dia tuh kayak nggak mungkin bayar dan kenapa tahu karena di history orang-orang yang pernah dipinjemin uang sama dia itu tuh nggak pernah ada yang dibayar gitu. Jadi kayak dia datang terus kayak pinjam uang, terus aku bingung ya kasih apa enggak, tapi kasihan gitu. Tapi aku juga tahu dia kayak nggak mungkin bayar gitu. Hmm. Aku sih bukannya kayak apa ya, negative thinking ya, cuman maksudnya realistis aja gitu dengan history sebelumnya ke orang-orang tuh dia nggak bayar gitu. Ke aku juga mungkin most likely begitu gitu. So aku kayak bingung kan, minjemnya sih nggak gede gitu. Hmm. Pasti apa enggak gitu loh. Kegalauan gitu, pinjemin Jadi enggak pinjemin. Tapi at the end dia of the day, harap hmm. mau kasih juga sih. Jadi udah dikasih. Udah, minjemnya Oh. sih nggak gitu banyak, cuman kayak Jadi dia bilang buat apa? Alasannya maksudnya make dia sense bilang gak? alasannya buat apa coba? Dia Mm-mm. alasannya buat benerin bemper mobil. Emang bumper mobilnya beneran penyok? Aku Kamu nggak sempet cek? tahu. Aku nggak tahu. Yang jelas usia dia itu udah tua. Tapi aku jadi ngomongin dia deh. Pokoknya dia udah cukup umur lah. Aku sampai bilang ngapain bapak masih nyetir mobil? Aku bilang gitu. Hmm. Udah nggak usah kemana-mana. Aku bilang gitu. Kan jadi nabrak kan? Iya makanya kata dia gini 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 dicerita. Udah tua kayak udah umur kayak gini tuh aku bilang udah di rumah aja ngapain nyetir gini 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 kan dia dinabrak kan aku bilang gitu iya kata dia gitu ya sekarang sih butuh uang buat benerin bumper gini 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 oh, aku mau mobilnya dia tuh Mercy tua gitu so, aku bilang udah jual aja mobil kayak gitu aku bilang itu Mercy kayak gitu makin tua makin gak ada makin turun harganya aku bilang gitu Hmm. sudah tua juga ngapain masih nyetir aku bilang gitu iya bla 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 pokoknya dia cerita gitu so aku juga kadang suka bersuuzon ya maksudnya anak manusia lah ya Hmm. kayak belum tentu juga buat bempernya dia beneran nggak buat bempernya dia aku juga nggak tahu ya kan terus Hmm. udah gitu ya udahlah aku kasih aja dia akhirnya tuh Itu deh. kan bukan sesuatu yang urgent ya, maksudnya Iya bumpernya makanya rusak dari banget itu. gitu. Nah makanya aku juga bingung ya. Makanya kayak kita kalau minjemin uang ke orang itu tuh kriterianya kayak apa? Misalnya kalau kita sedang ada gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kelapangan rezeki ya. Jangan sampai kita bisa, maksudnya jangan sampai kita berada di posisi minjem uang sama orang ya. Amit gitu. Kalau kita lagi ada lapang rezekinya masih punya uang, terus ada yang minjem uang, misalnya buat bayar SPP, buat bayar sekolah, atau ini lagi kan musim pendaftaran sekolah ya. Misalnya buat bayar sekolah, bayarnya 5 juta, butuh 1,5 juta misalnya gitu ya. Hmm. Pasti kan kita juga bantu, kalau aku sih ya, pribadi, oh kasihan gitu buat SPP, aku bantuin gitu. Terus atau misalnya lagi sakit, misalnya perlu cek labnya harganya sekian, aku cuma punya uang sekian gitu. Ya kan? Ya udah Iya gitu, benar. meskipun dia at the end dia nggak bayar ya, aku akan ikhlaskan kok gitu. Dengan posisi yang seperti itu ya alasannya ya gitu ya. Ya nggak apa-apa deh gitu, namanya juga menolong gitu. Tapi Iya kalau betul. kalau gara-garanya bemper, duh gimana sih? Jadi kayak gimana ya? Kita juga mau nolong tuh kayak, gitu Terus kayak, saudara juga nggak enak kalau nggak dikasih nggak gitu. enak, ya kan? Kalau nggak dikasih nggak enak. Terus kayak, aduh gimana ya? Ya udahlah, akhirnya dikasih deh. Hmm. Pun nggak tahu kita kebenarannya ya, bener apa enggak. Kalau mendesak sih emang kadang-kadang kita juga ya udah kita bantuin lah, emang emang butuh gitu ya kita bantu, dan kadang-kadang kalau kita emang cukup mungkin kita juga nggak berharap untuk kembali gitu kadang-kadang kan kalau emang kita Mhm mhm. nggak butuh. Iya, Hmm. karena bener, alasannya apa gitu. Menurut aku pertama mungkin ya itu ya, gara-gara dia alasannya minjemnya apa gitu. Primer enggak, maksudnya kayak urgent apa enggak, mendesak apa enggak. Kayak bersekolah anak, masuk rumah sakit, atau nebus obat, atau Hmm. cek lab, atau karena sesuatu hal yang penting. Mungkin juga, udah selama kita misalnya ada gitu. Silahkan pakai dulu gitu. Syukur-syukur diganti, enggak juga nggak apa-apa. Bisa kita ikhlasin misalnya gitu ya. Tapi Hmm. selama kita mampu gitu ya. Tapi kalau alasannya kayak gitu sih aku kayak mikir lagi, ya ampun udah tua, alasannya itu kayak jadi gue kesel banget gitu. Jadi Gemes. serba salah nggak sih? Nggak kasih Iya. salah, nggak enak saudara, Mhm, mhm. ngasih Dikasih juga juga kayak kayaknya kita tahu juga kemungkinan nggak bakal balik gitu kan. Terus dan juga hmm, benerkah dipakai itu gitu. iya betul. Tapi Gitu. kadang-kadang aku sih kalau misalkan keadaannya begitu, dulu aku pernah sih. Jadi kayak teman aku lah ya. Nah, teman Hmm. aku udah udah lama banget lah, udah lama banget. Dia mau pinjem karena dia mau beli komputer. Jadi dia uangnya nggak cukup gitu untuk beli komputer, dan komputernya itu dia Hmm. untuk main game gitu. Ya ampun, gue bisa dikasih pinjam kok kayak gitu.
Tapi karena teman dekat nggak enak gitu kan, nggak enak dan akhirnya aku pinjemin, tapi aku nggak, misalkan dia minjam 1 juta gitu ya, aku nggak pinjemin 1 juta, aku pinjemin akhirnya yang aku rela 500.000 gitu. ya 500.000 gitu kan, yang aku rela ya udahlah anggap hilang gitu misalkan, maksudnya Mhm, jangan sampai karena uang kita jadi pertemanan kita rusak gitu kan. mmm, Gitu sih. mmm, Tapi yang ngeselin kalau sekali kita minjemin dia bisa minjem lagi karena dia tahu kalau ini orang mau minjemin nih gitu, ya kan. Kadang-kadang begitu mhm. juga gitu. Tapi dia sebelumnya balikin dulu nggak yang sebelumnya? Dia balikin sih, dia balikin Nah tapi jadi rutinitas gitu. nah Sering sering itu minjem gitu. sebenarnya yang bener, ya itu nggak baik juga sih kalau minjem itu dijadikan suatu hal yang rutin. Misalnya akhir bulan misalnya ya, dengan Mhm, ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi dan keluarga, misalnya udah berkeluarga gitu ya, terus jadi kayak tambal sulam selalu minjem, awal bulan diganti, habis itu nanti minjem lagi, awal bulan diganti, kayak gitu-gitu. Jadi dia sih emang bener. ganti gitu, dia sih memang ganti, tapi dia selalu pinjem lagi gitu. Jadi nggak enak sih. Akhirnya Dan aku itu bilangin sih, seharusnya yang kedua sih aku akhirnya nggak kasih pinjem. Ya mhm, aku dengan alasan aku lagi nggak ada gitu kan. mmm, Dia nggak minjem lagi. Terus dia sempet sempet mau minjem lagi gitu. Dia sempet nanya lagi beberapa bulan sebelumnya. Terus aku bilang lagi nggak ada nih gitu, lagi butuh uang gitu kan. Terus akhirnya mmm. dia nggak pernah minjem lagi sih bagusnya gitu. Kadang-kadang tuh ya sebenarnya minjemnya itu ya, aku ada nih ya, aku jadi cerita lagi deh nih, cek ngomongin Hmm. orang, ya udahlah nggak apa-apa. Hmm. Jadi aku ada teman aku, dia dengan gajinya yang menurut aku sih sangat lebih dari cukup gitu ya, dengan posisi dia di kerjaan, di kantornya Hmm. dia gitu, dengan jabatannya dia, dan aku tahulah range gajinya dia sekitar berapa tuh, kayak aku Hmm. tahulah gitu. Dengan anak segitu dan anaknya sih memang sekarang tuh lumayan anak ketiga gitu ya, mungkin Hmm. pasti pengeluaran pengeluaran bertambah dan dia jadi tulang punggung gitu. Tapi, dia itu setiap bulan tuh selalu tambal sulam ke temennya gitu. Memang Hmm. mau minjemnya tuh nggak yang juta-jutaan gitu, enggak. Dan malah kayak cuman 300.000, 500.000 gitu, 200.000 dan dia akan ganti selalu di awal bulan dia gajian gitu. Hmm. Menurut kamu ada yang salah nggak sih dengan pengelolaan uangnya dia? Pasti ada yang salah ya kalau misalkan dia udah punya 3 anak, terus mungkin dia di posisi yang lumayan, satu kerjaan, terus dia pinjam 300.000 gitu kan. Yang Kan? rutin gitu kayak itu sih pasti pengelolaan keuangannya sih yang mungkin mesti diperbaikin gitu. Ya kan? Let's say lah, oke lah boleh aku bilang misalnya gaji dia 50 juta gitu ya, 50 juta 1 bulan. Hmm. Itu terus dia bisa sebulan tuh minjem ke satu atau 2 orang masing-masing kayak 200, 300 ribu. Hmm. Anggaplah hasil pinjamannya dia itu kurang lebih misalnya 600.000 1 bulan ke teman-temannya gitu. Yang dia akan bayar lagi di kemudian harinya setelah gajian gitu. Hmm. Dia bayar gitu, tapi nanti bulan depan minjem lagi gitu. Masa dengan gaji, nggak tahu ya menurut aku sih ya pribadi ya, dengan gaji 50 juta, lu masih kurang aja gitu. 50 juta ke 600.000 sih sebenarnya lumayan gapnya jauh ya, maksudnya kalau 50 juta minjemnya 10 juta tuh mungkin mungkin dia ada sesuatu gitu, tapi kalau 300.000 dengan gaji 50 juta tuh kayaknya rada aneh sih menurut aku. Maksudnya Ya kan? Maksudnya itu sesuatu gimana? yang bisa di-solve mungkin lebih lebih mudah gitu kalau Ya dengan gaji kan? 50 Harusnya ya. iya betul, mhm, Ya kan dengan gaji itu, misalnya nih kita anggap aja misalnya anaknya anaknya 2, anaknya 3, mmm, masing-masing sekolah 1,5 juta misalnya per bulan gitu ya. mmm, Jadi kali 3 terus biaya bulanan, rumah tangga gitu, terus kayak sehari-hari ongkos bensin, makan, menurut aku sih masih ada ya, tapi kan again ya, kita nggak tahu isi dapur orang lain ya. iya, Maksudnya dia jadi tanggungan keluarga, jadi tulang punggung keluarga, misalnya dia harus bayarin siapa, entah ibunya, mhm, entah iya mertuanya, entah betul, adik iparnya atau kakak iparnya gitu. mhm, Gitu mhm, sih sebenarnya ya. Nah benar menurut sih. kamu ya, idealnya tuh kayak kita punya apa ya, punya, utang tuh kayak berapa persen maksimum dari gaji kita? Menurut aku sih, kita pertama sih sebisa mungkin jadi utang tuh sebenarnya ada 2 macam kalau menurut aku. Jadi ada utang yang konsumtif, ada utang yang produktif ya kan. Utang konsumtif tuh misalkan kita beli mobil, nyicil, terus beli Mhm, handphone, nyicil, sesuatu yang benda yang konsumtif gitu. Nah, ada mhm, juga utang yang sifatnya produktif gitu. Misalkan, kita nyicil rumah gitu.
Nah, nyicil rumah kan aset kan, jadi aset yang nanti ke depannya Itu asetnya jatuhnya akan produktif naik, ya jadinya ya? itu jadinya produktif gitu. Nah, kalau sebisa mungkin sih kalau menurut aku, kalau untuk utang konsumtif itu sama sekali nggak ada, nol gitu. Karena Nah, apalagi kecuali mungkin cicilan kredit card yang 0% gitu kan, nggak ada bunganya selama kita masih bisa bayar, itu mungkin masih oke gitu. hmm, Tapi kalau yang ada bunganya, menurut aku sih mendingan nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali gitu. tidak disarankan dan harusnya nggak boleh gitu ya, Nggak boleh sih demi kalau menurut aku. keamanan keuangan gitu. Iya, karena kalau misalkan untuk membangun wealth, kekayaan gitu ya, kita kan setiap hari tuh atau setiap bulan dapat gaji kita harusnya jalan maju gitu. Kita bertambah kaya gitu kan. Tapi kalau dengan utang itu kita berjalan mundur gitu. Jadi itu malah minusin kita gitu dengan bunganya. Kecuali yang produktif, karena produktif nanti ke depannya in of the day Nilainya mungkin lebih tambah. nilainya akan bertambah ya, mungkin kalau misalkan bisa disewain kita dapat passive income, nah itu masih oke. Tapi mungkin ada syarat-syarat Hmm, tertentu lah, karena kayak cicilan rumah apalagi ke bank ya, cicilan rumah ke bank tuh menurut aku hmm, sih bunganya gede sekali ya, harus ada hmm. cara-caranya lah supaya kita nggak kena bunga yang gede banget gitu. Gitu ya. Terus kita kayak kadang-kadang ya kalau kalau apa dipikir-pikir gitu ya, kadang-kadang tuh kalau nggak nabung uangnya habis gitu. Tapi kalau dibeliin sesuatu uangnya habis juga. Gimana ya aku bilangnya ya? Kayak misalnya apa ya? Kayak aku nggak punya cicilan, misalnya aku nggak punya cicilan rumah, aku nggak punya cicilan mobil, nggak punya Hmm. apa, aku nggak bisa nabung. Uangku selalu habis gitu akhir bulan. Tapi kalau aku nyicil sesuatu ya tetap habis juga. Tapi aku punya si barang itu yang aku cicil gitu. Nanti nggak maksud aku. Iya, betul, betul. Ya, tapi Jadi kita kayak kita tuh hati-hati, kayak kita kepaksa hati-hati dengan gitu. bunganya lah. Kita hati-hati, walaupun itu produktif, tapi menurut aku kita perlu berhati-hati dengan bunganya gitu. Karena misalkan kita beli rumah, misalkan gitu ya, harganya 100 juta, terus kita cicil selama 15 tahun dengan bunga mungkin 7,5% gitu. Nah, di akhir Hmm. 15 tahun itu mungkin total apa yang kita bayar dengan rumah 100 juta itu mungkin sekitar 220 atau 230 juta gitu. Jadi kita bayar hampir 2 kali lipat, 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih. Kalau kita nggak, misalkan kalau nggak kita perlu refinancing gitu, kita butuh restrukturisasi pinjamannya gitu, mungkin untuk maintain fixed rate, untuk cari interest rate bunga bank yang lebih rendah gitu. Kalau nggak sih menurut aku lumayan mahal ya, walaupun di akhir tahun ke-15 mungkin properti yang 100 juta itu udah jadi 300 juta gitu, walaupun ujungnya juga tetap untung plus misalkan kalau kita sewain gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kita dapat gaji, sebenarnya emang banyak orang yang nggak tahu kemana uangnya habis aja gitu kan. Nah, Iya sebenarnya kan, bener loh. Sebenarnya mengelola uang tuh gampang-gampang susah. Mengelola uang itu kalau menurut aku sih yang penting itu kita perlu disiplin gitu. Kita perlu disiplin dan kita perlu tahu caranya gimana. Caranya gimana biasanya sih simple ya. Ada rumus yang udah baku gitu, yang kita bisa tahulah di mana-mana gitu, rumus-rumus itu gitu. Nah, yang susah adalah melakukannya dengan disiplin gitu. Nah, sebenarnya yang orang-orang bilang kan gimana kita bisa menabung kan, misalnya kita dapat gaji terus langsung kita sisihin, kita bayar untuk diri kita sendiri gitu, misalkan kita sisihin berapa persennya gitu, misalkan kalau menurut aku sih bagusnya 50%, 50% kita sisihin untuk ditabung gitu kan setiap bulannya. Nah, sisanya baru kita belanjain, kita spend gitu kan. Rumusnya sebenarnya cuma seperti ini gitu. Rumus awalnya gitu ya, tapi yang paling susah adalah gimana kita bisa disiplin gitu dengan diri sendiri. Setiap misalkan tanggal 1 atau tanggal 25 gajian, kita bikin account baru deh yang ada ATM-nya gitu, misalkan kita langsung transfer ke situ, kita masukin tabungan terus aja setiap bulan gitu. Oh kalau misalnya gajinya belum cukup, kebutuhannya banyak, gajinya nggak terlalu besar, dan kita nggak bisa nge-save 50%, boro-boro 50% gitu. Kayak 20% udah syukur gitu. Itu sih mungkin tergantung dari tujuan tujuan finansialnya dulu, apa yang mereka cari gitu kalau menurut aku. Emang mungkin kalau misalkan di awal-awal kerja gitu ya, akan berat sih untuk 50% apalagi udah berkeluarga gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau penghasilannya kita dengan bekerja di perusahaan, menurut aku kita yang penting adalah bagaimana kita fokus sama karir kita.
Jadi penghasilan kita dengan karir dan dengan menabung atau investasi. Nah, kita harus benar-benar sungguh-sungguh gitu karir kita gimana supaya kita bisa naik tangga gitu setiap tahun atau setiap 2 tahun naik tangga, kita benar-benar kerja sepenuh hati gitu. Semua kita kerja dengan benar, cari lingkungan yang bagus, kerjaan yang bagus supaya kita dapat yang lebih gitu. Jadi itu lumayan ngimbangin sih maksudnya antara karir dan Nah, menabung gitu. ya. Sampai kita bisa Berarti misalnya 50%. berarti misalnya kayak cari kerjaan, kerjaan itu jangan yang mendukung penghasilan kamu itu bisa naik-naik terus gitu. Ya kan maksud kamu? Kayak gitu bukan Ya sih? sebenarnya ya dari pekerjaannya pertama mungkin dari perusahaannya yang bagus gitu kan, yang stabil, dan yang paling penting sebenarnya dari diri sendiri gitu. Gimana kita bisa kerja tuh sungguh-sungguh, kita benar-benar kerja tuh kerja dengan baik lah supaya kita bisa dipromosi ke depannya gitu kan. Lama-lama kan penghasilan bertambah gitu. Kalau bisa kerja keras, kerja pintar, sungguh-sungguh, nah itu lumayan kunci menurut aku gitu. Dan juga satu mungkin aku mau menambahkan, jangan kita menurut aku nih ya, pengalaman aku Hmm. sendiri, ketika kita naik, misalnya udah kerja bagus, udah kerja pintar, udah kerja cerdas gitu ya, akhirnya dipromot, terus kita naik gaji, segala macam gitu, setiap tahun naik gajinya lumayan, dan gaya hidup kita jadi naik juga, itu harus yang dihindari. Iya benar. Itu kayak, Itu itu udah itu itu nggak boleh banget sih menurut aku. itu Iya nggak sih? kebanyakan orang sih sebenarnya pasti seperti itu ya. Gaji Dan lebih iya, akhirnya punya hobi yang lebih mahal, beli beli barang iya yang lebih itu. mahal. Itu Sebenarnya kayak aku bener-bener kayak hmm, tertampar sih diri sendiri ya sebenarnya ya kan kayak gitu. Kayak zaman misalnya gitu ya, dulu banget ya misalnya kayak misalnya apa ya contohnya ya, kayak kamu misal beli dompet misalnya. hmm, Beli dompet udah kan, dompet kan buat naruh duit ya kan. Ya hmm, udah gitu taruh juga di saku atau di tas gitu. Tapi kayak zaman dulu misalnya beli dompet kayak 150.000 tuh udah bagus, yang penting bentuknya bagus, warnanya hmm, bagus, hmm, ya bisa dipakai, masih masih nggak robek apa masih bagus gitu. Kayak ya udah beli beli bisa aja gitu, beli beli aja. Tapi kayak seiring kita bertambahnya penghasilan, terus langsung kayak melirik dompet dengan harganya yang lebih dari 1 juta misalnya. Padahal value-nya sama aja dengan dompet yang 150.000 gitu, ya kan? Karena hmm. gue udah merasa mampu kayak beli yang dompet yang harganya lebih dari itu gitu. Toh gue juga bisa kok belinya gitu. Nah kayak kayak pembenaran seperti itu sih sebenarnya yang bahaya ya nggak sih? Itu bahaya banget sih, benar benar. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, misalkan kita awal-awal kita beli dompet yang seharga 150.000, bagi kita udah bagus. Terus penghasilan udah bagus dan udah senang, terus penghasilan kita naik, terus kita beli dompet yang lebih mahal lagi, misalkan 1 juta gitu kan, kita happy gitu ya kan. Nah itu tuh kita sebenarnya mau beli barang kalau menurut aku ya, kalau kita mau beli barang berapapun harganya gitu, kita mau beli dompet yang harganya 1 miliar gitu misalnya. In the end of the day tuh udah setahun kita pakai, berkali-kali kita pakai, itu nilai keistimewaan dari dompet itu tuh udah hilang kalau menurut aku. Mau berapapun harganya, akhirnya kita akan mencari yang lebih, kita akan mencari yang lebih. Jadi kadang-kadang kalau menurut aku sih mungkin kita kita cari barang yang sebenarnya yang kita perlu gitu, nggak terlalu berlebihan ya. Nah tapi itu Hmm, harus mengontrol itu susah loh. emosi dan sosial. Itu susah, tapi susah. Itu Tapi susah banget susah. sih. Mm-mm. Susah banget, ya kan? Aku juga masih belajar sih, kayak itu Hmm. masih mengendalikan hawa Tapi nafsu sebenarnya itu. benar, benar. Tapi kalau kita pikir ya, kalau kita belanja seperti itu sebenarnya orang kerja itu kalau aku kan juga orang kerja ya, aku sering juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman kerja aku gitu. Mereka tuh masih hidup tuh paycheck to paycheck gitu. Jadi kayak dari gaji Nungguin habis gajian. gitu, tunggu Heeh. gajian buat makan, buat belanja-belanja habis gitu kan. Jadi kalau nggak gajian mungkin dia bingung mau 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 makan apa gitu atau mau nggak lifestyle-nya berturun lah, jauh lebih berturun gitu kalau misalkan. Jadi mereka tuh hidup paycheck to paycheck. Kalau kita hidup paycheck to paycheck, kita tuh pasti stres aku jamin. Misalkan gitu ya kan, di kerjaan kita nggak enak nih, bosnya nyebelin gitu ya kan, kita tertekan gitu sama bos kita. Kita tuh nggak ada pilihan gitu. Mau nggak mau ya kita kerja atau kita cari tempat lain gitu. Tapi selama selama kita belum dapet, udah kita telan aja itu bos yang rese gitu kan. Karena kita udah nggak ada pilihan gitu. Tapi kalau misalkan bayangin kita punya tabungan gitu ya, yang kita bisa survive misalkan 10 bulan gitu. Ya mungkin kalau kita udah nggak tahan banget ya udahlah cabut dulu, mungkin pelan-pelan kita nyari, kita masih ada tabungan gitu. Jadi
kita nggak hidup paycheck to paycheck. Dan Hmm. sebenarnya menurut aku kenapa 50% tuh ada alasannya. Kenapa kalau menurut aku pilih aku menabung 50% dari penghasilan aku gitu. Jadi aku mengikuti bagaimana aku hanya spend 50% dari penghasilanku untuk spending bulanan gitu. 50%-nya lagi aku pay myself gitu untuk nabung. Jadi itu karena kita bayangin kalau misalkan setiap bulan kita bisa nabung 50% dari penghasilan kita gitu kan. Nah, selama setahun kita nabung 50% dari gaji setahun kita. Kalau kita menabung selama 10 tahun, kita disiplin melakukan ini, berarti kita bisa nggak kerja selama 10 tahun. Karena 50% itu adalah expense sehari-hari kita, expense bulanan kita yang kita tabung setiap bulan. Nah, jadi kalau kita kerja 30 tahun gitu, kita bisa pensiun 30 tahun dengan maintain lifestyle yang sama gitu. Karena kita nabungnya 50% gitu. Itu sih rumus aku. Karena Ya bener juga sih. aku pengen pensiun muda gitu. Aku nggak mau setengah hidupku kerja gitu. Aku pengen setengah hidupku ngelakuin apa yang aku suka lah ya. Apa yang pasti bukan kerja lah. Ya bener juga, tapi kan gak semua orang punya kesempatan bisa menyisihkan uang 50% dari gajinya dia gitu loh, Iya, ya itu butuh kan? sampai mungkin kalau di dalam dunia kerja sampai satu pangkat tertentu itu baru bisa 50% gitu. Mhm, Tapi kalau kita udah iya, reach pangkat itu, menurut aku sih bisa. Tapi itu harus mhm. dicapai dulu gitu. Harus kerja keras dulu di karir mati-matian gitu. Tapi kayak kadang-kadang tuh ya mungkin ya itu tadi kamu bilang ya, itu perlu perlu disiplin ya. Sebenarnya kita mampu misalnya 50%, tapi karena ya itu tadi lifestyle, terus kayak seiring meningkatnya penghasilan, terus meningkat juga selera, meningkat juga pengeluaran, ya kayak gitu. Jadinya susah si 50% itu, yang mana harusnya sebenarnya bisa kalau dengan apalagi standar sebelumnya tuh bisa banget. Ya itu sih sebenarnya kalau misalkan kalau menurut aku ya dunia menabung itu dunia menabung dunia finansial itu tuh bukan hanya soal uang sih, bukan hanya soal teknik uang gitu, tapi gimana kita bisa teknik emosional juga dalam diri kita gitu kan untuk Mm. menahan diri gitu. Dan pentingnya tuh sama gitu, mungkin pentingnya kita tahu teknik uang mungkin 50%, kita perlu tahu caranya. 50%-nya lagi bagaimana kita disiplin gitu. Bagaimana kita punya EQ ya, kita punya emosional yang mendukung itu gitu. Dan itu harus balance. Kalau salah satunya nggak balance, kita punya emosional yang stabil, kita bisa menahan diri, tapi kita nggak tahu caranya, sama aja gitu. Itu ilmu Mm-mm. keuangan itu menurut aku dua hal itu harus selalu balance gitu. Harus ada 2 kombinasi itu gitu ya, Harus ada kemampuan. dokumentasi itu betul. Kayaknya Kemampuan mengelola uang dan kemampuan untuk mengelola emosi. mengelola emosi gitu. Iya kan? Karena Iya, sering tuh emosi itu yang menimbulkan hawa nafsu, iya betul. nafsu-nafsu untuk belanja dan beli-beli sesuatu yang gak penting. Ya kayak Iya. contohnya cewek deh, misalnya dulu kayak zamannya dia, kayak zamannya masih penghasilannya dikit gitu ya. Boro-boro lah kenal-kenal skincare yang mahal gitu ya. Udah Hmm. penghasilannya bertambah, belilah itu si krim-kriman sebotol segede uprit kecil gitu, harganya 1,5 juta gitu. Yang mana ditempelin ke muka, mukanya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Kemakan Tapi kayak influencer. ya rasanya kayak puas aja gitu, udah bisa beli terus udah gitu dipakai, udah ngerasain, udah nyobain gitu kan jatuhnya. Itulah balik lagi ke emosi dan apa tadi? Ya itu Dan harus tahu mengelola. rumusnya gitu. Harus tahu rumusnya. Ya benar. Sebenarnya simple gitu. Kalau kita mau punya menurut aku ya keuangan yang baik gitu, simple gitu. Ya dua itu rumusnya sih simple banget dan emosi lah yang lebih susah mungkin emosi ya kalau menurut aku ya. Aduh, aku susah banget emosi tuh. Aku tuh kayak impulsif buyer gitu loh. Kayak kalau aku lihat sesuatu, terus aku akan ingat-ingat itu, terus aku bawa tidur. Nggak bisa tidur sampai akhirnya aku mendapatkan hal itu. Terus aku suka apa gitu ya, kayak suka baju atau suka apa di Hmm. Instagram gitu ya. Lihat, aduh mau. So aku bayang-bayang. Aku emosi, aku tahan. Terus di Shopee atau di mana udah aku masukin keranjang, aku tahan gitu. Ah, bete ah. Udah kebayang-bayang terus udah check out deh, langsung beli. Iya sih. Kadang-kadang aku juga nahannya susah gitu. Kadang-kadang dan kadang-kadang juga gagal gitu. Akhirnya beli juga gitu kan.
Cuman kan kayak gini loh, kadang-kadang mikir lagi ya, on the other hand nih, kita misalnya, Hmm, hmm. ngapain sih lo, misalnya lu kan kerja nih, kerja keras dari pagi sampai malam, dapat gaji yang lumayan gitu segala macam. Bahkan juga lo berhak menikmati dong dari hasil jerih payah lo gitu. Setidaknya membuat lu happy gitu. Kadang-kadang kita tuh kalau nerima barang kita datang terus kita kayak happy berseri gitu, padahal kayak ya udah sih Hmm, biasa aja. iya. Cuma kita tuh happy, seneng ya nggak sih? Kayak Tapi ya benar sih, itu benar. Ya itu sebenarnya menurut aku ada dua muka ya. Yang kamu bilang itu benar gitu. Kita kita kerja keras, terus akhirnya kita beli barang, kita senang. Kalau aku sih lebih lebih mungkin kesenangannya beda gitu ya. Mungkin aku lebih mikir gimana aku bisa pensiun secepatnya gitu. Terus dapat kamu financial tuh masih muda freedom. belum pensiun. Iya, pensiun secepatnya dan gimana dapat financial freedom. Nah, disitulah aku bisa berkarya gitu. Misalkan ngebantuin orang untuk sosial gitu Kenapa kan. kenapa kamu harus menunggu dulu kamu pensiun terus kamu mau berkarya dan membantu orang? Sekarang kan juga bisa. Bisa, tapi aku pengen aku nggak pengen setengah hidup. Kalau misalkan aku nggak nabung jadi aku gimana aku menikmati hidup ya. Ada orang yang menikmati sekarang, which is aku setuju banget itu benar. Karena ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti gitu kan. Iya Tapi kan? Kita nggak tahu umur iya. kita udah berapa, ayo. Iya benar sih, ya itu benar. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, aku lebih pilih aku misalkan kita punya satu proyek gitu ya, kita bikin proyek apa gitu kan. Ini kayak proyek untuk diriku sendiri, yang proyek dalam diriku sendiri itu selama sekitar 15 tahun gitu kan. Nah proyeknya ini bagaimana dalam 15 tahun lagi aku bisa pensiun gitu. Apa yang aku harus capai setiap tahunnya gitu. Nah setelah aku pensiun, aku udah punya rencana tuh. Aku mau traveling kemana gitu. Terus di traveling itu aku pengen ketemu orang-orang di sana, pengen ngebantuin orang. Nah itu sih yang aku cari. Jadi kalau menurut aku kembali lagi sama orangnya gitu ya. Tujuannya tuh apa sih yang mereka cari gitu. Sebenarnya gitu sih kalau menurut aku. Nah dari apa yang mereka cari, solusi keuangan sih kita bisa sesuaikan gitu. Tapi ya pasti solusi keuangan itu harus balance antara tahu bagaimana caranya dan mengontrol emosi gitu. Tuh ya. Berarti kamu tipenya yang punya plan gitu ya. Tipenya punya plan kayak oke, dalam 10 tahun gue harus mengumpulkan, saya harus targetnya A gitu ya. Hmm. Bisa A gitu. Nah, Hmm. kamu capai deh tuh dalam 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun kamu akan mewujudkan plan kamu itu gitu. Iya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang plannya berbeda juga. Kayak misalnya dia oke, dia punya plan tapi ya udah nggak jalan juga nggak apa-apa plannya gitu. Tapi yang penting dia kayak dalam perjalanannya dia tetap Nikmatin. ya gimana nikmati itu. Kayak Hmm. udah dia terserah deh 10 tahun gue mau gimana gitu. Yang penting sekarang ini gue menikmati apa yang gue dapat sekarang gitu. Sebenarnya Gitu kali. mungkin karena aku backgroundnya finance ya, jadi aku sebenarnya menabung ini tuh salah satu passion aku gitu, kayak mungkin aneh gitu ya, tapi angka gitu, masalah keuangan gimana aku bisa mengelola dari sekarang, membuat proyek ke depan gitu, aku bisa misalkan achieve berapa, itu salah satu passion aku yang aku sukain gitu, kerjaan yang aku Yang sukain membuat kamu sekarang gitu. bahagia dalam melakukannya gitu. Iya betul. Nggak tahu kenapa aku dari Kayaknya kamu dulu emang senang. suka angka gitu. Ya misalnya kamu gini, oh ya, oke, aku ngerti. Misalnya aku beli Hmm. sesuatu, misalnya yang membuat aku senang, happy gitu ya. Aku bisa membeli barang yang aku inginkan gitu, aku happy gitu. Hmm. Terus kalau kamu bisa bisa achieve achieve target yang kamu inginkan gitu, terus kamu happy. Nah itu mungkin kepuasan yang Ya kamu betul. dapat gitu. Mhm, mhm. Ini Ya nggak sih? bener kayak gitu. Jadi aku pengen mengelola Oh, keuangan, semoga berhasil gitu kan, dan itu sesuatu yang aku suka, terus aku bisa pensiun cepat. Setelah aku pensiun mungkin aku akan melakukan banyak traveling, aku bakalan explore tempat-tempat baru, terus aku pengen menghabiskan setengah hidupku, kalau bisa setengah gitu ya, itu ngebantu orang lain gitu. Apa aja, sosial gitu. Itu sih yang aku cari. sungguh mulia sekali cita-citamu, Nak. Tapi aku kasih tahu kamu ya, Hmm. nggak usah nunggu nanti ah. Kamu bisa mulai sekarang kok gitu. Aku Ya tahu kamu pasti benar, sibuk. Aku tahu kamu pasti sibuk gitu ya. Kamu fokus orangnya gitu. Tapi mulainya dari sekarang bisa, gitu. betul itu Niat. bisa. Nih kalau orang muslim ya sebenarnya kayak kita Hmm. nih udah niat aja melakukan hal baik itu dicatat sama Tuhan sebagai pahala gitu. Gue mau bulan depan gue dapat gaji, gue mau sumbangin 5% misalnya 10% ke panti asuhan. Kayaknya panti asuhannya butuh buat acara apa gitu. Itu aja tuh niatnya itu udah dicatat gitu kan sebagai pahala. Apalagi kalau Mhm. dilakuin niatnya Aku kamu udah sebenarnya sih dicatat sebenarnya gitu. Aku sebenarnya dikit-dikit udah gitu, tapi
sekarang kan kerja lumayan padat, kerja lumayan padat, jadi yang bisa aku kasih kan uang gitu, tapi sebagian Masih gitu. Nah, tenaga dan aku kontribusi gitu sebenarnya tenaga ya. dan kontribusi menurut aku juga sesuatu yang penting gitu, menurut aku ya, bukan cuma uang Mhm, gitu. Uang tuh menurut aku mhm, bantuan ya mungkin perlu ya uang gitu, tapi bukan sesuatu yang mendidik gitu, kayak bukan sesuatu yang mhm. uang tuh kayak jalan pintas sih menurut aku untuk membantu orang kalau menurut aku. Iya, bagus.